Nah kita masuk berikutnya, apa? Yehova Nisi. Saya mau jadikan 2 nama hari ini. Tadi Jehovah Rafa. Dan kemudian di pasal berikutnya Tuhan nyatakan Jehovah Nisi. Dia adalah panji keselamatan. Lihat saudara. Pasal 17. Setelah mereka keluar dari Meriba, kemudian ayat 8. Ini pertama kali mereka bertempur dengan musuh. Pertama kali. Dikatakan lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Setelah itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya, supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan namanya Tuhanlah panjiku. Ia katakan tangan ini di atas panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun menurun. Jehovah Nisi. Sudah tadi kita bacakan kenapa nama ini penting. Sebab pertama mereka berperang. Sudah dengar, kita tidak akan dapat berperang melawan musuh kalau kita belum disembuhkan. Kita tidak dapat berperang melawan musuh kalau kita belum dapat supranatural secara berkat Tuhan. Kita belum mengalami kebaikan Tuhan. Tapi pada saat haleluya, amin saudara, umat Israel telah mengalami semua itu. Amin saudara. Musuh datang melawan Amalek. Dengar baik-baik. Siapa Amalek? Amalek adalah musuh kita yang menghindari tanah perjanjian untuk kita duduki. Berarti mereka selalu menghalang untuk kita masuk ke tanah perjanjian. Visi, misi, tujuan yang Tuhan telah berikan kepada kita selalu dihalangi oleh Amalek. Amalek adalah Haman di kitab Esther. Haman itu Esther, saudara. Yang mau segenap membunuh semua orang Israel. Itu adalah Agag. Agag itu adalah Amalek. Jadi bagi umat Israel musuh terbesar adalah Amalek. Amalek mau memusnahkan Israel. Setan mau menghindari berkat Tuhan turun di atas kita. Nah, kita melihat di sini perang melawan Amalek bukan kekuatan kita. Benar? Musa nggak ikut turun perang. Tuhan perintahkan naik ke atas bukit. Apa? Angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu. Apa artinya angkat tangan, saudara? Karena dia adalah panji keselamatan. Tinggikan Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Kalau kita tinggikan Tuhan, dikatakan maka Tuhan akan mengumpul orang-orangnya ke tempat kita. Amin saudara, kita angkat tangan. Pada kita angkat, saat kita angkat tinggikan Tuhan. Tuhan yang berperang bagi kita. Yosua adalah Yesus. Sama Yosua Amasiah. Yosua itu namanya keselamatan. Dia yang berperang. Amin saudara. Saudara tidak berperang. Dia yang berperang. Bagaimana kita menang? Pada saat kita meninggikan nama Yesus. Haleluya. Beri tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kenapa setiap kali saya bilang, mari kita angkat tangan. Sebab pada saat kita angkat tangan. Haleluya. Kita izinkan malaikat Tuhan bekerja di atas kita. Amin.
Jehovah Nisi. Maka saudara tahu nggak kenapa umat Israel angkat tangan saat mereka berdoa? Karena pada saat kita angkat tangan, kita perintahkan malaikat, silakan bekerja, silakan berperang. Aku berserah kepada Jehovah. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Amin. Di dalam peperangan Tuhan suruh Musa naik ke gunung. Kenapa saudara? Duduk. Apa duduk? Berhenti, istirahat, jiwa tenang. Amin saudara. Kita tidak dapat berperang kalau jiwa kita tidak damai. Roma 16. Roma 16:20. Lihat saudara, hari ini saya mau ajarkan sesuatu tentang doa. Semoga Allah, sebenarnya bukan sumber damai. Semoga Allah damai sejahtera. Enggak ada sumber. Semoga Allah damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Saya mau tanya, kenapa damai sejahtera Tuhan yang mengalahkan iblis? Kenapa enggak mengatakan semoga Jehovah Nisi menghancurkan? Jehovah atau El Shaddai menghancurkan. Kenapa Allah damai sejahtera? Dengar, Allah telah mengalahkan musuh nomor. Kedua, waktu kita berperang, siapa yang mendatangkan kemenangan? Pada saat kita masuk damai sejahtera perhentian, Allah mulai bekerja. Banyak kita tuh tidak mengerti. Waktu kita doa, pada saat kita gelisah, kita lagi khawatir, kita tidak percaya kepada Tuhan, kemudian kita doa, kenapa nggak terobos-terobos? Sudah tahu nggak kapan kita terobos? Pada saat jiwa kita masuk hadirat Tuhan, di mana damai sejahtera Tuhan turun di atas kita, maka saudara, disitulah kemenangan mulai terjadi. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dengar, this is important. Ini hal yang penting. Kita doa gelisah, Tuhan, 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 Tuhan. Atau ketakutan, aku nggak percaya saudara. Pertama-tama saudara, kalau mau lihat doa saudara efektif, tenangkan jiwa saudara. Be still and know that I am God. Tenangkan jiwa, ternyata itu paling susah saudara. Siapa tahu paling susah menenangkan jiwa? Susah lah, keadaan makin susah. Aduh, rental gue udah mau bayar. Tuhan, gimana gue tenang jiwa yang bener aja. Besok kredit card. Besok harus bayar ini, besok harus bayar itu. Gimana tenangnya? Yang bener aja tuh Pak Yeremia. Setiap kali tanya Pak Yeremia, tenang, tenang. Tenang apa? Tenang apa? Gimana tenangnya? Besok perlu uang. Amin saudara. Disinilah seninya, amin. Seninya datang kepada Tuhan. Puji dia dulu, amin, haleluya. Jangan pusingin dulu. Tuhan, gue datang. Besok mah masih lama. Tuhan ciptakan bumi sehari aja. Masa berapa jam cuman ratusan juta Tuhan nggak bisa sih. Cie, beriman datang. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Kami memuji kebesaran-Mu. Wah, Tuhan bilang, dua anak gua lah dahsyat, amin. Michael siap-siap, Gabriel siap-siap. Iya, ya kan? Jangan kita gelisah. Tuhan juga, ini anak ngapain nih? Gelisah, iya kan? Nggak bisa. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin saudara, nyanyi terus nggak berhenti-berhenti. Bahasa roh nyanyi lagi, tahu-taunya udah 3 jam. Gue minta apa? Gue lupa gue minta apa nih. Tahu-taunya telepon datang. Lu perlu uang nih? Ini gue kasih. Iya, ya kan luar biasa. Amin saudara. Gelisah gimana terobos? Saudara, tiap hari kita hidup dalam kegelisahan. 2 minggu lagi masih takut. Gelisah. 13 hari lagi. Aduh Tuhan, tinggal 13 hari ini. 12 hari, aduh Tuhan. 12 hari gue masih, ya 12 hari. Tuhan ciptakan segenap langit dan bumi 6 hari. Tapi kita mulai awal bulan udah khawatir. Khawatir terus. Akhirnya sepanjang tahun khawatir. Khawatir mah cepet tua. Jangan khawatir. Jangan kamu
Saya mau tanya, siapa yang khawatir bisa mendatangkan terobosan? Kasih tahu dulu. Siapa yang gua khawatir ada terobosan? Ternyata gua khawatir itu hari ya, gua diberkati loh. Ada nggak? Ada stres. Ini nggak pernah, ini selalu tekuk ini. Terus terobos. Kasih tahu saya dong. Yang saya tahu nggak ada yang terobos. Saat kapan kita terobos? Saat Tuhan masuk ke hati kita. Pada saat kita damai sejahtera. Pada saat kita melihat Dia dalam ketenangan hati kita. Now I know you are God in the midst of me. Terobos itu dan amin. Jehovah Nisi, angkatlah tangan. Angkatlah tanganmu saudara. Pada saat kita berdoa, lihat Musa takut dia duduk di batu karang. Apa artinya? Aku berdiri di atas Tuhan Yesus, janjimu, dia duduk. Itu adalah perhentian. Tuhan katakan, lu mau perang menang, bukan lihat football nih, football. Kalau football kan begini, udah mau gol berdiri, ayo. Tuhan kan gitu, duduk, oke duduk Tuhan, duduk. Tenang ya. Angkat tangan. Capek Tuhan. Ada 2 malaikat asistennya. Harun, Hur, pegang tangan Musa. Iya, pegang. Dipegangin, ya amin. Akhirnya apa? Siapa yang berperang? Yosua berperang. Sudah saya nggak mau berperang. Yang saya berangin adalah menenangkan jiwa. Tiap pagi saya harus menenangkan jiwa dulu dengan masuk dalam doa. Amin saudara. Yang paling efektif, tinggikan nama Tuhan. Beriman kepada. Memuji Dia adalah senjata yang paling dahsyat. Makanya saya tidak bisa, saya selalu harus tekankan dalam hidup saudara. Saya bisa lihat apakah saudara ada the praise and worship lifestyle. Lifestyle of praise and worship. Kehidupan memuji. Saya bisa lihat, minggu lihat aja lihat. Saya lihat kan selalu lihat belakang. Oh iya ada yang puji, ada yang begini. Kita mau kemenangan, janganlah ada kepahitan dalam hati. Amin. Jangan. Jehovah Rafa dinyatakan pada saat umat Israel. Bukan sakit, tetapi kekurangan air kehidupan. Segala sesuatu pahit karena hati kita pahit. Kita bisa menjadi pahit bukan karena orang gak baik. Karena mata kita tuh, karena hati kita cemar pahit. Kita lihat siapa juga pahit. Makanan juga gak enak. Saya kalau stres gak bisa makan, saudara. Tanya istri saya. Makanan paling enak, restoran, bebek, begini. Makan itu gak enak banget ya. Bukan gak enak, kitanya gak enak. Hatinya pahit, gak jadi daging. Udah bayar mahal lagi restoran. Ya kan? Coba kita sukacita, haleluya, warteg juga jadi, haleluya, warteg enak, warteg, kuman mati di dalam. Amin saudara. Saudara bayangkan orang kaya, sakitnya berat-berat, darah tinggi, nggak bisa tidur. Saudara, dengar nih, matresnya, tau nggak matres? Apa tuh? Kasur itu puluhan juta loh saudara, nggak bisa tidur, kasur itu empuk nggak bisa tidur. Rumahnya mewah, stres, nggak bisa tidur, ngerokok, ya kan saudara? Orang dalam Tuhan, papan juga ditidur, sampai ngorok-ngorok. Saudara, begitu luar biasanya Tuhan kita, amin. Saya mau katakan sesuatu. Semua yang dikehendaki hidup saudara, sudah disiapkan di dalam Tuhan Yesus. Ternyata bukan barang yang kita butuh, tetapi Yesuslah yang kita butuh. Dengar. Udah berapa banyak nama Tuhan kita sampaikan. Ini adalah nama yang berapa saya juga lupa. Tapi hari ini kita sampaikan Jehovah Rafa. Dia menyembuhkan. Jehovah Nisi yang berperang bagi saudara. Amalek adalah musuh pertama yang dia hadapi. Tuhan sudah ajarkan bukan dengan kuat kuasamu tetapi di dalam penyerahanmu. Pada saat engkau angkat tanganmu dan memandang aku, maka aku yang mendatangkan kemenangan. Malaikatku aku utus mengurapi Yosua dan mengalahkan musuh. Kenapa kita selalu khawatir? Kenapa kita selalu dikalahkan? Karena kita tidak pernah membawa Yesus dalam hidup kita. Pada saat kita sakit kita selalu melihat yang lain dulu. Kita mencari
jawaban di luar Tuhan. Tetapi kenapa tidak kita langsung mencari Tuhan, amin, dan wajahnya. Tahun-tahun saudara saya mengalami kesembuhan ilahi. Ada hal-hal sakit ya Tuhan izinkan, tetapi saudara yang saya tahu, anak saya sakit, mereka tidak kenal. Sampai saat ini di rumah nggak ada antibiotik, nggak ada dekolgen, adanya firman dan doa. Amin saudara, karena Yesus adalah segala. Tapi kalau mau menikmati kebaikan Tuhan, saudara dengar, maka harus ikut perintahnya. Tadi dikatakan apa? Kita baca saudara. Keluaran 15:26. Firman-Nya katakan apa? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah akulah Jehovah Rafa. Bukan penyakit 10 tulah, tetapi adalah segala penyakit yang di dunia. Mesir itu adalah gambaran dunia, berarti penyakit dunia apapun tidak akan menimpa kita. Apakah saudara percaya umat Israel selama 40 tahun di padang gurun mereka bersungguh-sungguh, tapi karena Tuhan tetap mengasihi, saudara dengar, dikatakan tidak ada yang sakit. Yang ada langsung mati. Tapi nggak ada yang sakit. Mereka tidak ganti sendal, saudara. Bayangkan, saudara. Bajunya nggak pernah diganti. Tapi saat mereka besar, sendalnya ikut besar. Siapa yang jual sendal ikut besar waktu kaki kita besar? Ada yang jual di sini, pasti nggak laku. Sebab orang maunya fashion. Setiap bulan mesti ada sendal baru, sepatu baru. Di padang gurun, saudara, pakailah satu pasang sepatu. Amin, saudara. Jangan shopping maksudnya. Kalau kita dengar suaranya, ikut perintahnya dalam firman Tuhan. Dia bilang tidak ada sakit penyakit yang bisa menimpa. Saudara percaya? Saya percaya 100%. Saya pernah ceritakan tentang John Gillick, saudara. Dia melayan di Spokane, kota Spokane di Amerika. 100.000 orang disembuhkan secara ilahi, menjadikan kota itu pada zamannya tersehat di seluruh Amerika. Anak-anaknya, saudara, pernah diinterview oleh Robert Sladen, anaknya dari pendeta John Gillick. Pada saat mereka sakit, mereka teringat, aduh alangkah baiknya ayahku di sini. Karena yang mereka tahu, setiap penyakit pada saat ayahnya tumpang tangan pasti sembuh. Luar biasa, itulah Tuhan kita. Amin. Luar biasa. Kenapa John Gillick bisa begitu dipakai Tuhan, saudara? Orang mati yang kiri kanan. Mazmur dikatakan 1.000 mati dan 10.000 di sisi, tapi tidak akan menimpa aku. Saudara. Dia masuk ke Afrika, sedang ada tulah terjadi. Orang pada mati. Dia bilang, aku hidup di dalam roh kehidupan. Dia masuk, saudara, dia tidak diserang sakit pun apapun. John Gillick itu udah menyata, itu hidupnya masih puluhan tahun yang lalu, dia sudah mengerti betapa hebatnya kuasa umat Tuhan di perjanjian baru. Amin, saudara, beri tepuk tangan, saudara. Kenapa kita masih belum? Karena kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Saudara, banyak cerita yang mau sampaikan, saudara. Kenapa pada saat ini ada cerita yang terakhir. Aduh, ceritanya nggak habis-habis. Dengar satu kali lagi cerita. Amin, saudara. Saya mau berikan terbaik. Seorang ibu yang telah pernah bekerja di kerajaan Inggris. Dikasih penghargaan oleh kerajaan Inggris. Nah, karena dia tidak bisa baca penghargaan itu, saudara. Dia mati kelaparan di apartemen atau di rumahnya. Setelah mati berapa hari baru ketahui. Ini cerita benar. Dan orang masuk, paksa buka pintu, ternyata ini orang mati. Mati kelaparan, saudara. Dan herannya, saudara, mereka lihat di tembok ada penghargaan. Selain penghargaan ada warisan yang diberikan kerajaan Inggris kepada dia. Jumlahnya besar. Tapi
Dia tidak bisa baca, dia tidak memakai itu mengambil uang di bank. Mati ke maknanya apa? Banyak orang Kristen hidup kesulitan, sakit, kelaparan saudara. Karena mereka tidak melihat warisan yang Tuhan telah berikan di dalam firman-Nya. Senjata musuh yang paling besar terhadap orang Kristen, tahu nggak apa? Karena tidak mengenal firman Tuhan dan janjinya. Saudara, jangan sampai begitu. Amin saudara. Kita hidup menikmati kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah di atas kita. Haleluya. Dia anugerahnya telah berikan kepada kita semua. Amin. Amin. Rise up.